Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Saadah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak MAN 1 Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja Program Profesi Guru atau PPG dalam jabatan 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Baik, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Abiratus Saadah, Adinda Karisma, Ahmad Syihab Hilal, Alfa Yusuf, Alivia Laili, Anaimna, Aulia Rahmahuna, izin, Catur Wijayanto, Harisa Hanan, Emilia, Estri Taufika, Edvia, Fahrizal, Fatimah Azhara, Firna, Indah Febriani, Indana Zulfa. Yang tidak hadir satu ya. Ya, baik anak-anak. Minggu kemarin Ibu menyampaikan tentang materi apa? Asmaul Husna ya. Ya. Sedikit mengulas tentang materi minggu kemarin. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? 7 ya, apa saja? Al-Afu, Al-Hasib, ya. Oke, kalau Al-Malik artinya merajai. Al-Hakim Maha bijaksana. Ya, baik. Dari materi minggu kemarin ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Baik. Kalau belum ada nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi dari KD2 yang berjudul menjaga kerukunan. Silakan sambil dibuka buku paketnya. Menjaga kerukunan. Sebelum Ibu sampaikan materinya, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, silakan nanti kalian bisa mengamati gambar tersebut, kemudian kalian bisa memberikan komentar dengan menjawab 2 pertanyaan yang Ibu tampilkan. Nah, silakan perhatikan di layar. Terlihat ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menjaga kerukunan di Indonesia? Kemudian sikap apa saja yang diperlukan untuk menjaga kerukunan di Indonesia? Silakan kalian amati gambar tersebut 1 menit saja, kemudian kalian nanti dapat menjawab 2 pertanyaan itu. 1 pertanyaan untuk 1 anak. Paham ya? Nah, silakan diamati dulu. Yang pertama, cara menjaga kerukunan. Yang kedua, sikap yang diperlukan untuk menjaga kerukunan. Kalau sudah ada yang menemukan jawabannya, silakan bisa tunjuk jari. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Cara menjaga kerukunan di Indonesia. Yang kedua, sikap yang diperlukan untuk menjaga kerukunan di Indonesia. Oke, ya. Silakan. Ya.
Ya, boleh. Pertanyaan yang nomor 2 sudah dijawab, bagus. Pertanyaan yang pertama, silakan, siapa yang bisa? Silakan, ini jawabannya berupa pendapat, jadi tidak ada pendapat yang salah, semuanya betul. Cara menjaga kerukunan di Indonesia, ayo silakan. Ya, boleh. Kegiatan agama lain, menjaga silaturahmi dan tunjukkan akhlakul karimah. Ya, bagus. Nah, kalian sudah menjawab 2 pertanyaan ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah menganalisis makna, pentingnya, dan upaya memiliki sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Jadi 4 sikap tadi itu sesuai dengan yang disebutkan oleh siapa tadi? Abirrotus. Nah, itu adalah 4 sikap untuk menjaga kerukunan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyajikan hasil analisis konsep keempat sikap tadi. Jadi nanti Ibu akan berikan tugas berupa analisis dari keempat sikap tadi. Nah, tugasnya nanti di akhir pembelajaran ya. Selanjutnya, nah untuk indikatornya bisa kalian perhatikan di depan. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan konsep tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Jadi konsep itu pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya dan sebagainya. Yang kedua, kalian harus dapat menganalisis pentingnya sikap 4 tadi. Yang keempat, kalian harus dapat mengidentifikasi atau mengelompokkan nilai-nilai dan dampak positif dari keempat sikap tadi. Yang terakhir adalah kalian nanti harus dapat menyajikan hasil analisisnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ya. Selanjutnya, nah, silakan pahami konsep berikut. Ada 4 pengertian dari sikap untuk menjaga kerukunan. Yang pertama adalah tasamuh atau toleransi. Nah, tasamuh itu berasal dari kata apa? Samaha, bukan samaha tapi samaha. Samaha artinya? Ya, artinya tenggang rasa. Jadi intinya kalau tasamuh itu adalah suatu sikap menghargai sesama manusia tapi dalam batas-batas beragama. Bisa dikatakan tasamuh itu toleransi beragama. Selanjutnya adalah tawasud. Tawasud itu berasal dari kata wasato. Wasato itu artinya apa? Tengah. Nah, jadi di sini wasato itu artinya jalan tengah. Secara istilahnya, tawasud adalah menghindari perilaku ekstrim atau menghindari perilaku berlebihan. Jadi berada di tengah-tengah atau ideal seperti itu. Selanjutnya ada musawah. Musawah artinya persamaan derajat. Nah, berasal dari kata sawa ya. Sawa artinya apa? Ya, sawa, menyamakan atau sama. Nah, secara istilah ini artinya adalah memandang bahwa setiap manusia itu memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang terakhir adalah ukhuwah atau persaudaraan. Ini berasal dari kata apa? Akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Nah, secara istilah adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama atau orang lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada dasar kerukunan yang tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Nah, silakan siapa yang mau membaca? Nah, mungkin yang agak ngantuk ya, siapa ya? Oke, pojok. Ya, terima kasih. Wa'tasimu. Wa'tasimu artinya berpegang teguhlah. Bihablillah
Ya, kepada tali agama Allah. Apa yang disebut tali agama Allah di sini? Yang dimaksud apa? Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kan ada ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bersatu atau persatuan itu adalah nama lain dari apa? Kerukunan. Nah, jadi intinya dalil ini menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus menjaga dasar-dasar nilai kerukunan. Selanjutnya, nah perhatikan dulu bagan yang ibu tampilkan ini. Nah, di depan ada bagan tentang toleransi atau tasamuh. Nah, tasamuh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tasamuh atau toleransi berbudaya. Apa itu toleransi berbudaya? Toleransi berbudaya adalah bagaimana caranya kita saling menghargai antar budaya. Nah, misalkan Mbak Indana dari suku Jawa, Mbak Firna dari suku mana misalkan Batak ya. Nah, keduanya kan dialeknya berbeda. Suku Jawa dialeknya lebih cenderung halus. Kalau suku Batak dialeknya lebih cenderung tegas ya. Bukan kasar tapi tegas ya. Jadi ketika berbicara, mungkin ketika berdialog itu kan mungkin yang satu sudah merasa berbicara dan sopan, yang satu kok berbicaranya agak naik nadanya. Nah, di sini diperlukan adanya sikap toleransi berbudaya. Jadi harus saling menghargai, harus paham, oh ternyata dialek dari 2 suku itu berbeda. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah menggunakan bahasa yang keduanya itu bisa mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Paham ya toleransi berbudaya? Selanjutnya adalah toleransi berpolitik. Nah, ini sekarang itu sedang marak ya yang namanya terjadi konflik yang yang bersumber dari perbedaan pendapat dalam politik. Misalkan ada pemilihan gubernur, misalkan cagup nomor 1 dan cagup nomor 2. Nah, itu dalam keluarga misalkan sang ayah memilih cagup nomor 1, ibu memilih cagup nomor 2. Nah, biasanya mereka punya argumen atau pendapat sendiri tentang kedua calon gubernur itu. Nah, jadi kalau seandainya di sini tidak ada toleransi, nah ayah dan ibu bisa saja bertengkar, bisa saja terjadi konflik karena tidak ada toleransi berpolitik di sini. Jadi intinya toleransi berpolitik itu adalah sikap saling menghargai pendapat politik antar sesama. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, gitu ya. Selanjutnya adalah toleransi beragama. Nah, toleransi beragama ini contoh simpelnya ketika kalian mempunyai teman atau mempunyai tetangga yang berbeda agama. Nah, itu kalian harus bisa menjaga perasaan antar agama. Jadi misalkan yang satu beragama Islam, yang satu beragama non-Islam. Nah, itu jangan sampai kalian ketika bertemu atau berbicara itu membicarakan hal-hal yang sensitif. Contohnya apa? Kalau hal sensitif itu misalkan begini, hei, kamu kok kalau beribadah kok hanya hari Minggu sih? Kan kalau orang Islam beribadahnya setiap hari. Berarti kan doanya yang lebih diterima, yang lebih banyak beribadahnya. Itu tidak boleh kalian seperti itu, ya. Jadi harus menjaga perasaan satu sama lain. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Jelas atau malah tambah pusing? Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah musawah atau persamaan derajat. Nah, di sini ada 5 poin musawah. Yang pertama, persamaan derajat laki-laki dan perempuan dalam hak beragama dan lainnya. Contohnya begini, kalau persamaan derajat laki-laki dan perempuan misalkan dalam waris ya, dalam pembagian waris. Yang dimaksud sama di sini itu bukan berarti bagiannya harus sama, tapi yang dinamakan sama itu sama-sama mendapatkan hak. Jadi perempuan juga berhak mendapatkan harta waris, laki-laki juga berhak mendapatkan harta waris, hanya porsinya berbeda. Yang kedua adalah persamaan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau di Indonesia, nah terutama di daerah kita Jawa Tengah itu kan sudah tidak ada yang namanya kasta ya dalam masyarakat. Kasta golongan
minoritas, golongan mayoritas itu sudah tidak ada. Jadi kalau dalam masyarakat kita sekarang sudah sama. Dalam satu RT itu misalkan ada yang golongan ekonomi menengah ke bawah, juga ada yang golongan ekonomi menengah ke atas. Jadi tidak dibedakan blok-blok. Blok A itu golongan ekonomi menengah ke bawah, blok B golongan ekonomi menengah ke atas. Itu kan tidak. Nah, selanjutnya yang C, persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Nah, contoh misalkan semenjak Raden Ajeng Kartini itu mencetuskan emansipasi wanita. Jadi kan sekarang wanita itu sudah mendapatkan porsi tersendiri ya dalam mendapatkan jabatan publik. Jadi pernah ada sejarahnya Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden perempuan yang bernama Ibu Megawati. Nah, itu merupakan contoh persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Selanjutnya, persamaan manusia di hadapan hukum. Jadi setiap manusia itu punya hak yang sama di hadapan hukum. Sama-sama berhak memberikan saksi, sama-sama berhak dihukum kalau bersalah, dan sama-sama berhak dibela kalau benar. Seperti itu. Yang terakhir adalah persamaan yang didasarkan pada asal kejadian manusia. Jadi hal ini sama dengan sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang menyamakan derajat manusia di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Ada yang tahu bagaimana bunyi ungkapan tersebut? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, betul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, baik. Ibu lanjutkan. Nah, silakan kalian amati video yang Ibu tayangkan berikut. Nanti kalian catat poin-poin pentingnya. Jadi poin-poin apa saja yang ada dalam video tersebut silakan dicatat. Nanti Ibu akan meminta 1 atau 2 dari kalian untuk menyampaikan isi atau poin dari video yang ditayangkan ini. Ya, selamat menyaksikan. Ditunggu ya. Baik, sambil menunggu videonya diputar, barangkali ada yang mau bertanya atau belum jelas dari penjelasan Ibu tadi. Silakan, boleh sambil ditanyakan. Sambil dicatat poin pentingnya ya.
Untuk lebih semangat mengejar hariku, namun kembali kejar itu, masa terus sejurku, tak lepas masa sahabat, Ya, baik. Sudah dapat menangkap apa maksud dari video yang ditanyakan tadi? Sudah ya? Nah, baik, Ibu punya pertanyaan tentang video yang baru saya ditampilkan. Pertanyaan yang pertama, video yang ditampilkan tadi menceritakan tentang apa? Ya, baik, Mas. Toleransi keagamaan. Nah, bentuk-bentuk toleransinya apa saja? Coba disebutkan. Tadi seperti menginjamkan sepeda pada teman yang akan berangkat sholat Jumat, tetapi masih jauh. Dan yang kedua, mempersilahkan ke gereja pada minggu kepada teman mau diajak bermain. Ya, baik, bagus pendapatnya. Mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Poin apa yang disampaikan dalam video tadi? Poin paling penting. Poin paling penting yang disampaikan dalam video tadi. Kalau tadi kan video tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang toleransi. Sekarang poin penting yang disampaikan dalam video tadi apa? Ada satu poin penting yang disampaikan di video tadi. Siapa yang mau menjawab? Itu masih ada tulisannya. Silakan tunjuk jari, siapa yang mau menjawab? Ya. Ya, membudayakan toleransi sejak dini. Nah, Ibu mau bertanya lagi, mengapa toleransi harus dibudayakan sejak dini? Alasannya apa? Ya, silakan. Akan membentuk pribadi yang bertoleransi, yang mempunyai keselatan yang merasa kepada orang lain. Ya. Pada agama lain yang berbeda. Ya, baik. Bagus jawabannya. Selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi. Ketika sejak kecil itu anak sudah ditanamkan sikap toleransi, kemudian nanti ketika kan orang itu seiring berjalannya waktu kan pasti akan mengalami perubahan. Nah, ketika dewasa ternyatanya dia tinggal di lingkungan yang intoleran. Intoleran paham ya? Intoleran itu tidak ada perilaku toleransi di situ. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Ketika dari kecil sudah ditanamkan jiwa toleransi, tapi ketika dewasa dia ternyata berada di lingkungan yang tidak ada toleransi sama sekali di situ. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau dari video tadi kan tempat atau lingkungannya kan menunjukkan toleransi yang tinggi ya. Jadi anak kecil saja sudah bisa bertoleransi. Nah, namun akan berbeda kejadiannya ketika
anak tersebut tinggal di lingkungan yang intoleran atau tidak ada toleransi sama sekali. Misalkan, mohon maaf, agama non-Islam di situ itu menjadi agama yang minoritas dan tidak mendapatkan ruang di lingkungan tersebut. Kira-kira apa yang harus dilakukan anak tersebut? Padahal anak tersebut sebenarnya memiliki sikap toleransi. Kira-kira apa yang harus dilakukan anak tersebut? Apakah harus pindah ke lingkungan lain? Ya, silakan. Anak tersebut harus tetap membudayakan rasa toleransi walaupun di tempat yang intoleran. Ya. Juga harus menerapkan rasa toleransi kepada lingkungan sekitarnya. Ya, bagus. Jadi intinya anak yang mempunyai sikap toleransi tersebut justru harus bisa membudayakan sikap toleransi. Iya. Karena yang namanya sikap toleransi itu bisa disampaikan melalui beberapa cara. Salah satunya bagaimana caranya untuk menyampaikan toleransi? Iya, dengan kasih sayang. Jadi dengan adanya toleransi itu kita akan terhindar dari konflik. Jadi misalkan ya ada seseorang yang jatuh dari sepeda. Nah, kalau orang yang toleran itu pasti ketika menolong tidak akan berpikir itu agamanya apa, kepercayaannya apa. Kan tidak akan memikirkan sampai di situ ya. Jadi kalau orang yang punya rasa toleransi yang tinggi itu pasti akan langsung, oh itu orang membutuhkan bantuan, akan langsung saya tolong. Nah, jadi orang yang toleransi itu pasti memiliki sikap peduli. Sikap apalagi selain peduli? Kasih sayang tadi ya, kasih sayang, peduli, tenggang rasa. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari video tadi? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum atau tidak? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, nah Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Jadi penugasan ini tadi sudah Ibu sampaikan di indikator tadi ya, indikator yang keempat itu adalah kalian harus dapat menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan tasamu, musawah, tawasud dan ukhuwah. Nah, di sini tugas yang Ibu berikan adalah berkaitan dengan konflik yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita mempelajari materi tentang kerukunan, tugasnya Ibu balik mempelajari tentang konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, silakan kalian mencari artikel tentang konflik yang ada di Indonesia, kemudian berikan tanggapan dan solusi kalian. Konflik itu bebas, mau konflik konflik yang berhubungan dengan agama boleh, budaya boleh, politik juga boleh. Tapi konfliknya yang terjadi di Indonesia, kalau konflik yang terjadi di di Palestina itu tidak termasuk ya. Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan artikelnya, silakan berikan tanggapannya. Kemudian kaitkan solusi yang Anda berikan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Paham sampai di sini? Nanti artikelnya boleh bersumber dari surat kabar, boleh bersumber dari website. Nanti artikelnya silakan kalian tempel di buku kalian, kemudian komentarnya kalian tulis tangan. Begitu ya? Ya. Baik, berhubung waktu sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.